Salam sejahtera untuk Bapak Ibu Saudara Jemaat GBI Kristus Pencipta dimanapun saudara berada. Izinkan pada kesempatan yang baik ini saya menyampaikan renungan firman Tuhan, karena kita tidak sedang berada di satu gedung ibadah yang biasa kita lakukan setiap hari Minggu. Maka itu lewat media ini saya ingin menguatkan jemaat lewat renungan yang akan saya sampaikan kepada saudara semuanya. Saya memberikan judul untuk renungan firman Tuhan kali ini adalah menyikapi situasi yang tidak menentu. Bapak Ibu, kita tahu bahwa kita sedang menghadapi situasi yang tidak mudah, dan dari informasi dan pakar yang kita terima informasinya bahwa keadaan ini bisa semakin memburuk. Tetapi bagaimana sikap kita sebagai orang percaya? Yang pertama, kita harus tenang. Di dalam Yesaya 30 ayat yang ke-15 mengatakan demikian. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan orang yang tenang itu mendapatkan kekuatan. Kekuatan untuk menghadapi berbagai situasi, khususnya menghadapi situasi yang tidak menentu sekarang ini akibat semakin merebaknya penularan virus corona. Kita perlu menjadi orang-orang yang bersikap tenang. Dan Tuhan tidak ingin kita panik, khawatir, takut, dan cemas menghadapi situasi seperti ini. Karena kepanikan, kekhawatiran, ketakutan, dan kecemasan itu akan memperlemah daya tahan tubuh kita. Padahal justru di saat-saat seperti ini, kita perlu memiliki daya tahan tubuh yang prima untuk menghadapi, untuk mengantisipasi tertularnya kita dari virus corona. Bukan hanya itu saja, kepanikan, kecemasan, kekhawatiran, dan ketakutan itu akan semakin memperburuk situasi yang terjadi. Contoh yang telah kita lihat adalah bagaimana orang memborong dan menimbun kebutuhan bahan pokok karena panik, karena khawatir, sulit mendapatkannya. Nah, hal ini tentu menyebabkan kelangkaan. Dan akhirnya kita tahu semua bahwa harga-harga kebutuhan bahan pokok menjadi naik. Hal ini pada akhirnya akan memberikan kesulitan kepada kita bersama. Sebab itu, jangan panik, jangan khawatir, jangan cemas, jangan takut. Karena ketika kita tenang dan tidak panik, kita akan kuat. Di dalam Mazmur pasal 62 ayat yang pertama dikatakan demikian. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Bapak Ibu, yang menjadi dasar kita tenang adalah karena kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Bukan karena situasi, bukan pula karena apa yang kita miliki. Orang bisa tenang kalau situasinya baik, kalau situasinya kondusif, kalau situasinya aman, kalau situasi sesuai dengan harapan kita. Tapi pertanyaannya, siapa yang bisa menjamin situasi bisa seperti itu terus? Ada banyak hal yang di luar kemampuan manusia. Artinya kita tidak bisa mengontrol 100% situasi. Tidak bisa mengontrol situasi sepenuhnya. Orang bisa tenang juga
ketika ia merasa memiliki kemampuan yang diperlukan untuk menghadapi berbagai situasi. Kekayaan, kepandaian, kekuasaan, popularitas, ternyata hari-hari ini tidak bisa lagi diandalkan karena namanya wabah tidak memandang bulu. Kita sudah menerima informasi bahwa mulai dari pejabat pemerintah, artis, atlet, publik figur pun bisa terjangkit virus corona. Seharusnya situasi dan pengalaman ini membuat kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga kita bisa mendapatkan ketenangan yang sejati. Yang menjadi dasar kita bisa tenang yang kedua adalah percaya bahwa dari Tuhanlah keselamatan kita. Mazmur 62 ayat yang pertama, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku, ditulis oleh seorang raja yang bernama Daud, yang punya pengalaman yang sangat dalam mengenai ketakutan. Daud tahu persis apa yang namanya ketakutan. Mengapa? Karena ia terus dikejar-kejar dan hendak dibunuh oleh musuh-musuhnya. Perasaan terancam mati yang begitu dalam dan cukup panjang. Dan kita perlu belajar dari pengalaman Raja Daud ini, bagaimana ia bisa tenang menghadapi situasi yang seperti itu. Selain ia mendekatkan diri kepada Tuhan, ia percaya sepenuhnya bahwa Tuhanlah sumber keselamatannya. Ia mengatakan, Tuhanlah gunung batuku, keselamatanku, dan kota bentengku, aku tidak akan goyah. Di dalam Mazmur 62 ayat yang kedua dan yang ketiga. Dan imannya tidak sia-sia. Tuhan memberikan perlindungan ekstra sehingga ia bisa selamat dari musuh-musuhnya. Sikap yang kedua, Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, adalah waspada. Waspada artinya tidak sembrono, tidak lengah, cuek, dan mengambil tindakan yang berisiko tinggi. Karena inilah adalah bagian dan tanggung jawab kita. Di dalam 1 Samuel pasal 26 ayat yang pertama, dikatakan demikian. Datanglah orang Zif kepada Saul di Gibea serta berkata, Daud menyembunyikan diri di bukit Hakila di padang belantara. Di dalam Amsal 22 ayat yang ketiga dikatakan, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, belajar dari firman Tuhan dan pengalaman Raja Daud, kita perlu waspada ketika menghadapi malapetaka atau bahaya, yaitu dengan cara bersembunyi. Sesuai dengan anjuran pemerintah, kita perlu bersembunyi. Kita perlu mengkarantina diri. Kita perlu menjaga jarak secara sosial. Artinya kita perlu menghindari berada di kerumunan sejumlah orang sedapat mungkin. Karena kita akan rawan tertular oleh orang yang terjangkit virus corona. Nah, kita perlu belajar dari pengalaman pasien nomor 3 yang telah dinyatakan sembuh oleh pemerintah, yaitu yang bersangkutan merasa dirinya sehat dan tidak merasakan gejala sakit seperti yang dialami oleh ibu dan adiknya. Namun karena ia serumah dan kontak, maka ia dinyatakan positif tertular virus corona. Dan orang-orang seperti ini bisa jadi ada di berbagai kerumunan yang biasa kita hadiri. Menurut jubir penanganan COVID-19 yang disiarkan Metro Jumat 20 Maret 2020, potensi yang terjangkit di Indonesia bisa mencapai 600.000 sampai 700.000 orang. Maka itu pemerintah
akan menyediakan alat tes sejumlah 1 juta buah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, himbauan-himbauan pemerintah yang lainnya juga harus menjadi perhatian kita, seperti menjaga kesehatan tubuh agar kekebalan tubuh berada pada posisi yang optimal, menjaga kebersihan tangan, menggunakan masker apabila sedang batuk dan pilek, segera memeriksakan diri apabila ada gejala-gejala yang dinilai mirip dengan gejala terjangkitnya virus corona, dan sebagainya. Kita perlu mengikuti perkembangan situasi melalui media-media mainstream seperti televisi, radio, dan koran yang kredibel, seperti informasi berkala dari Presiden, BNPB, Jubir Penanganan COVID-19, dan kepala daerah. Namun, kita perlu berhati-hati terhadap berita-berita yang kita terima yang berasal dari sumber yang tidak jelas, apalagi bila kita hendak membagikannya. Sikap yang ketiga menghadapi keadaan yang tidak menentu adalah berdoa bagi bangsa. Di dalam kitab Tawarikh pasal 7 ayat yang ke-14 mengatakan, "Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka." Kita percaya bahwa berdoa adalah cara yang sederhana namun efektif untuk memohon Tuhan menolong bangsa Indonesia menghadapi pandemi ini. Kita percaya Tuhan memiliki beragam cara untuk memulihkan negeri ini. Secara logika, sungguh tidak mudah bagi pemerintah Indonesia untuk menangani wabah ini. Yang pertama, karena penduduk Indonesia jumlahnya sangat besar. Yang kedua, kesadaran masyarakat Indonesia akan bahaya ini harus diakui masih tergolong rendah. Yang ketiga, faktor perekonomian Indonesia rentan ketika menghadapi situasi ini. Dan yang keempat, sumber daya yang sangat terbatas. Dan yang terakhir menurut saya adalah bahwa langkah antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah ini cukup terlambat. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya bila Tuhan menurunkan belas kasihannya, maka tidak ada perkara yang mustahil. Wabah ini akan segera teratasi sehingga tidak menimbulkan dampak buruk yang semakin luas dan berkepanjangan. Kita percaya Tuhan mengasihi Indonesia. Setuju, katakan amin. Dia memperhitungkan keberadaan dan permohonan anak-anaknya. Mari jemaat, jangan lupa setiap hari naikkan permohonanmu dalam doa untuk pemerintah dan bangsa ini, agar pertolongan dan campur tangan Tuhan sungguh-sungguh nyata terjadi. Biarlah peristiwa ini menjadi kesaksian akan keberadaan Tuhan Yesus yang baik bagi bangsa Indonesia. Kesempatan untuk beribadah di rumah masing-masing sesuai himbauan pemerintah diharapkan memiliki manfaat ganda, yaitu yang pertama, membuat kita semakin dekat kepada Tuhan melalui saat teduh dan doa bersama keluarga, karena kita lebih bebas secara waktu dan tempat, sehingga relasi kita dengan Tuhan tidak selalu digerakkan oleh program gereja dan dibatasi oleh gedung dan waktu gereja. Yang kedua, relasi kita dengan keluarga seharusnya semakin terbangun karena kita sering di rumah bersama dengan keluarga.
manfaatkan kesempatan yang indah ini. Selalu ada hikmah dari sebuah situasi. Orang yang bijaksana adalah orang yang bisa mengambil hikmah yang berarti dari setiap peristiwa dalam kehidupannya. Terima kasih. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara semuanya, dimanapun saudara berada.